أبلغ الله محمد رضيت بالله وبالإسلام دينا. الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim daiman abada ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, dan mari panjatkan salawat teriring salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan penjelasan kita matan tajwid Al-Salsabil Syafi'i pada bab ke-32, babu ma'rifatil maqtu'i wal mausuli, bab pengetahuan tentang al-maqtu' dan al-mausul. Qala al-musannif rahimallahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana ta'ala bihi bi'ulum fid darain amin. Wajibun ala dawil uquli ma'rifatul maqtu'i wal mausuli. Jadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah pembahasan mengenai apa? Pengetahuan tentang maqtu' dan mausul. Siapa masih ingat? Kita pernah bahas di Al-Jazariyah tentang maqtu' dan mausul. Maqtu' artinya apa? Terputus. Mausul tersambung. Jadi di sini ada kata yang ditulis terputus dan ada kata yang ditulis tersambung. Dan kata ini merupakan memiliki makna yang sama. Akan tetapi penulisannya berbeda. Perbedaan di sini ada yang bersambung, ada yang terputus, atau bahkan di mushaf yang lain ada tersambung, di mushaf lain ada yang terputus. Itu karena ada perbedaan cara penulisan sahabat yang disebut dengan istilah rasam qismani. Baik. Disebutkan di sini wajibun ala dawil uquli, dan wajib bagi siapa? Dawil uqul, bagi orang yang memiliki otak cemerlang, akal yang bagus. Untuk mengetahui al-maqtu' dan al-mausul, pengetahuan mengenai apa? Kata yang ditulis terpisah dalam Al-Quran dan kata yang ditulis bersambung dalam Al-Quran. Kemudian memulai pada bait berikutnya, Allah bi asyri kalimatin
qutti'at. Kata Allah terdapat pada 10 tempat di mana ia ditulis terpisah, dipisahkan an dan la. An dan la. Ada juga langsung Allah. Ini namanya apa? Maqtu. Ini namanya mausul. Bacanya sama. Artinya sama, tulisannya berbeda. Kapan ditulis itu? Ketika bersama dengan kata alla aqulu. Kemudian la yaqulu. Kita jelaskan. Di sini ada 10 tempat. Yang pertama, surah Al-A'raf ayat 105. Itu adalah alla aqula 'ala Allahi illa al-haqq. Kemudian yang kedua, surah Al-A'raf ayat 169. Alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Yang ketiga, ketika bersama kata malja'a. Yang di sini urutan sini beda dengan urutan yang ada di baitnya ya. Saya bacakan aja baitnya dulu. Alla aqulu la yaqulu asbit wa ta'budu bersama dengan kata ya'budu, ta'budu di surah Yasin, Sani Huda yang kedua di surah Hud, la yusyrikna kemudian ketika bersama dengan kata yusyrikna, tusyrik kemudian tusyrik, kemudian yadkhulan, kemudian ta'alu ala, kemudian malja'a, kata malja'a di sini, kemudian wala ilaha illa Hud di surah Hud. Wa khulfun dan terdapat perbedaan Al-Anbiya'i halla pada surah Al-Anbiya. Halla artinya menempat. Halla menempat pada surah Al-Anbiya. Ada kata di situ yang diperbedakan akan bacaan apa? Apakah ia ditulis terpisah atau bersambung. Baik. Tadi sudah sampai kata malja'a yang kedua, yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa alla ilaha illahu surah Hud 14. Kemudian yang kelima, alla ta'budu illallah surah Hud ayat 26. Kemudian yang keenam, alla tusyrik bi syai'a surah Al-Hajj ayat 26. Kemudian yang ketujuh, alla ta'budu syaitan surah Yasin ayat 60. Kemudian yang ke-8, wa alla ta'alu 'ala Allah surah Dukhan ayat 19. Kemudian yang ke-9, alla yusyrikna billahi syai'a surah Al-Mumtahanah ayat 12. Kemudian yang ke-10, alla yadkhulanna hal yawma 'alaikum miskin surah Al-Qalam ayat 24. Kemudian bagian yang kedua disebutkan tadi di sini adalah wa khulful anbiya'i halla, ada perbedaan di surah Al-Anbiya. Nah, ini bagian kedua. Di mana itu? Surah Al-Anbiya ayat 87. Fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanak. Mengapa ada perbedaan? Karena mushaf yang ditulis sahabat ada perbedaan penulisan. Sebagian yang lain ditulis bersambung, sebagian yang lain terpisah. Akan tetapi yang sekarang adalah dipakai al-qat'u yang terpisah, cetakan sekarang. Baik. Kemudian bagian ketiga, selain tempat yang disebutkan tadi, maka hukumnya harus ditulis bersambung.
Berarti ada 10 ditulis apa? Ada 1 ditulis ikhtilaf, perbedaan. Kemudian selain tempat itu ditulis semuanya bersambung. Contohnya di surah An-Naml. Alla ta'alu 'ala Allah. Baik. Dan ini sama bacanya dengan surah Ad-Dukhan 19, sama. Alla ta'alu 'ala Allah. Bacanya sama, tulisannya berbeda. Berarti ini kalau guru ingin mengetes muridnya, apakah muridnya sudah paham mengenai Rasab Usmani, maka dia hanya menyebutkan, ini surah ini ayat tulis. Surah ini ayat tulis. Katanya sama. Alla ta'alu 'ala Allah. Maka di sini ketelitiannya apakah itu bersambung atau pisah. Kemudian yang kedua, amman. Kata am dan man. Khalaqana, ketika kata khalaqana kama yakunu, kemudian ussisa, kemudian ya'ti. Apa penjelasannya? Man, kata am, man al-istifhamiyah yang menunjukkan pertanyaan, terbagi menjadi 2. Bagian pertama ditulis bersambung. Ditulis terpisah pada 4 tempat. Disebutkan tadi di sini adalah ketika bersama dengan kata khalaqona. Amman khalaqa, khalqan, itu maksudnya. Surah apa itu? As-Saffat ayat 11. Kemudian ketika bersama dengan kata yakunu, surah An-Nisa ayat 19. Kemudian ketika bersama dengan kata ussisa. Di sini di bait ussisa, asal katanya assasa. Amman assasa. Sudah tahu bayat 109. Kemudian ketika bersama dengan kata ya'ti, surah Fussilat ayat 40. Baik. Bagian kedua, ittafaqatil masahif ala waslihi. Ditulis apa? Bersambung. Selain tempat yang 4 disebutkan tadi di atas. Seperti surah Sayyidina Yunus ayat 35. Amman la yahiddi. Baik. Kemudian hukum yang ketiga di sini wa min dan man, mimma, min dan ma. Ketika bersama dengan kata di sini malakat, kemudian di surah Rum, kemudian di surah An-Nisa, kemudian satu tempat di surah Al-Munafiqin yang diperselisihkan apakah itu bersambung atau tidak. Maka disebutkan di situ apa? Wa mimma malakat rumun nisa wa maudhi'ul munafiqina khulfuhu. Itu nomor 3 ya, pembahasan nomor 3. Jadi kata min dan ma ditulis apa nih? Ada tulis bersambung, ada tulis terpisah. Baik, disebutkan bagian pertama ditulis terpisah ketika dia bersama dengan kata apa tadi? Malakat. Malakat kan? Mimma malakat. Surah apa itu? An-Nisa ayat An-Nisa 25. Mimma malakat aimanukum. Kemudian al-qismus tsani bagian kedua diperselisihkan dalam tulisannya, apakah ditulis apa? Bersambung atau terpisah. 2 tempat. Maka disebutkan rumun wal munafiqun. Di sini disebutkan rum dan al-munafiqun khulfuhu. Ada kata
khulfu, dapatnya diperselisihkan tulisannya. Artinya ada perbedaan penulisan antara mushaf dengan mushaf yang lainnya. Di surah Rum apa? Hal lakum mimma malakat aymanukum. Kemudian surah apa lagi tadi? Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Kemudian bagian ketiga, sepakat untuk ditulis bersama, artinya sama semua tulisannya. Mushaf-mushaf yang dikirim ke daerah. Surah Al-Baqarah ayat 3. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik. Kemudian bagian keempat di sini an dan man. Kata an dan kata man. Ketika bersama dengan kata tawalla, kemudian kemudian yasha, kemudian manuhu. Baik. Maka di sini di apa? Terdapat dua tempat nih. Al-mawdhi'ul awal, tempat pertama surah An-Nur ayat 43. Fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu amman yasha'. Itu ada kata man yasha'. Kemudian kata man tawalla, surah apa itu? An-Najm ayat 29. Fa'arid amma tawalla an dzikrina. Baik. Ada kenapa? Oh, enggak ada. Baik. Itu an dan apa tadi? Baik. Kemudian an dan ma. Ini an dan ma terdapat pada dua bagian. Ketika apa nih? Falamma atau an dan ma. Bait berikutnya apa di sini? An dan ma. Tadi an dan man. Sekarang an dan ini hukum kelima ya. Nuhu, kemudian yaumahum ala, kemudian barizun. Baik. Ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ditulis terpisah ketika dia bersama dengan kata Nuhu, surah Al-A'raf ayat 166. Falamma atau amma nuhu an. Kemudian bagian kedua tulis bersambung. Amma ya'malu zalimun. Nah, sekarang kita pindah ke bagian ke-6. Yaumahum ala kemudian wabarizun. Bagian ke-6 ya. Yauma dan hum. Ini terbagi menjadi dua. Kita melihat ketika hum kondisi i'rabnya dalam keadaan rafa, maka sepakat mushaf untuk ditulis terpisah. Dan itu dua tempat yang ada kata barizun. Gimana? Surah Ghafir ayat 16. Yaumahum barizun. Kemudian kata ala, di mana itu? Az-Zariyat 13. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Kemudian bagian kedua kata hum itu menjadi muttasilan mudhafan. Dia mudhaf. Maka di sini sepakat mushaf itu tulisannya bersambung. Seperti surah Al-Ma'arij ayat 42. Hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun.
Kemudian bagian 7 wa haitsu ma. Kata haitsu dan ma. Itu di surah apa itu? Terdapat pada 2 tempat. Haitsu ma ditulis terpisah. Surah Al-Baqarah ayat 144 dan 150. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Kemudian poin ke-8 wa anna dan ma. Kata anna dan kata ma ketika apa ini? Bersama dengan kata yad'una ma'an. Kemudian wa fil anfali khulfun. Kemudian innama al-an'am. Innama ini nomor 9. Poin keberapa tadi? 8 ya, anna. Ketika bersama kata ma, 3 tempat. 3 bagian. Yang pertama, bagian pertama ditulis terpisah. Di 2 tempat. Itu apa? Ketika berada bersama dengan kata yada'una. Wa annama yada'una min dunihi huwal batil. Surah Hajj ayat 62. Kemudian tempat yang kedua juga bersama dengan kata yada'una, surah Luqman. Surah Sayyidina Luqman ayat 30. Wa annama yada'una min dunihil batil. Kemudian bagian kedua diperselisihkan mushaf penulisannya. Berarti kalau diperselisihkan antara mushaf ada tulis bersambung, ada tulis terpisah. Surah apa itu? Al-Anfal ayat 41. Wa'alamu annama ghanimtum min syai'. Kata annama. Dan sekarang penulisannya di cetakan ditulis apa? Bersambung. Kemudian bagian ketiga sepakat mushaf untuk ditulis bersambung. Itu selain yang disebutkan tadi. Contohnya di surat Al-Ghabun ayat 12. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Kemudian poin nomor 9, innama di surah Al-An'am. Kemudian wal khulfu terdapat perbedaan binahl surah An-Nahl, ulima diketahui. Ini poin nomor 9. Inna ketika bersama dengan kata ma. Ini tadi sudah ya? Belum? Belum. Ini juga 3 bagian. Yang pertama sepakat untuk ditulis terpisah. Di surah Al-An'am tadi disebutkan di situ Al-An'am, innama al-an'am. Ayat 134. Innama tu'aduna la'at. Kemudian bagian kedua diperselisihkan penulisannya, artinya ada perbedaan penulisan. Surah An-Nahl ayat 95. Innama 'indallahi huwa khairul lakum. Dan sekarang yang dipakai adalah bersambung cetakan sekarang ya. Kemudian yang bagian ketiga mushaf sepakat, para sahabat menulisnya dulu dengan bersambung. Apa itu? Selain 2 tempat disebutkan tadi. Di antaranya surah An-Nisa ayat 171. Innamallahu ilahu wahid. Kemudian bagian 10. Di sini poin 10. Wa allamil maftuhu. An dan lam. Kemudian an. Hamzanya an diberikan harokat fathah. Wa allamil maftuhu. Dimanapun dia berada,
maka ditulis terpisah. Misalu contohnya, dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bizulm. Surah Al-An'am ayat 131. Kemudian poin nomor 11, wal maksuru illa alladhi fi huriha madhkuru wa kullu allau. Wah, ini pindah pembahasan di situ. Nah, berarti di sini wal maksuru yang dikasrahkan hamzanya berarti apa nih? In. Tadi an kan? Nah, sekarang in bersambung dengan lam. Maka dia terbagi menjadi dua. Bagian pertama sepakat untuk ditulis bersambung. Nah, di mana itu? Surah Hud ayat 14. Fa illam yastajibu. Kemudian bagian kedua sepakat ditulis terpisah. Selain surah Hud. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 24. Fa illam taf'alu wa la taf'alu. Maka disebutkan tadi illal ladzi fi hudiha madhkuru. Baik. Sekarang poin nomor 12 ya. Wa kullu an lau. Kata dan setiap kata an yang berdampingan dengan kata lau. Fihi al-infisamu wal khulfu fi wal khulfu fi. Baik, di sini disebutkan kata an ketika bersama dengan kata lau terbagi menjadi dua bagian. Dan ini yang bagian pertama ittafaqatil masahif ala qat'ihi. Sepakat untuk apa nih? Ditulis terpisah. 3 tempat. Tempat pertama di surah Al-A'raf ayat 100. Allau nasha'u asabnahum bidhunubihim. Tempat kedua Ar-Ra'd ayat 31. Allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. Tempat ketiga allau kanu ya'lamunal ghaib. Kemudian bagian kedua sepakat untuk ditulis apa nih? Ikhtilaf. Bukan sepakat. Terjadi perbedaan antara itu bersambung atau berpisah. Itu terdapat di surah Al-Jin ayat 16. Wa allau istaqamu 'ala thariqah. Baik. Kemudian poin ke-13, wa kullu ma, kata kullu dan kata ma. Ketika dia bersama dengan kata sa'altumuhu qutti'at, makanya dipisah. Wal khulfu, dan terdapat perbedaan apabila di 4 tempat. Ketika dia berada di kata ruddu, kemudian ja'a, kemudian ulqiyah dan dakhalat. Nah, sekarang kita jelaskan poin nomor 13. Kata kullu ketika bersama dengan kata ma ada 3 bagian. Yang pertama sepakat untuk ditulis terpisah, qutti'at, disebutkan tadi di bait qutti'at. Surah Ibrahim, surah Sayyidina Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Kemudian diperselisihkan di 4 tempat disebutkan tadi ya. Ketika bersama dengan apa nih? Kata ruddu, surah An-Nisa. Kullama ruddu ilal fitnati urqisu fiha. Kemudian ketika bersama dengan kata dakhalat. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Surah Al-A'raf ayat 38. Ketika bersama kata ja'a. Kullama ja'a ummatar rasuluha. Surah Al-Munafiqun ayat 44. Kemudian ketika bersama dengan kata ulqiyah.
kullama ulqiya fiha fauj. Surah Al-Mulk ayat 8. Akan tetapi pada pengamalannya sekarang al-qat'u fi maudi'in nisa wal mu'min. Di surah An-Nisa dan Al-Mu'min ditulis terpisah. Kemudian bersambung pada Al-A'raf dan Al-Mulk. Baik. Kemudian bagian ketiga sepakat ditulis bersambung. Itu selain tempat yang disebutkan tadi. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 87. Afa kullama ja'akum rasul. Kemudian orang 14. Wa bi'sa ma iqta. Kata bi'sa dan ma putuslah. In biharfin usilat. Wal khulfu fi qul bi'sa ma ya'muru sabat. Baik. Dan ada perbedaan di qul bi'sa ma ya'muru. Ini poin ke-14. Kata bi'sa ketika bergandengan dengan apa? Ma. Maka ini ada 3 bagian. Bagian pertama sepakat untuk ditulis bersambung. Itu surah Al-Baqarah. Bi'sa masyraraw bihi anfusahum. Pada bagian kedua terjadi perbedaan antara penulisan bersambung atau terpisah. Itu 2 tempat. Yang pertama, qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum. Maka disebutkan sini qul bi'sa ma ya'muru. Kemudian surah Al-A'raf tempat kedua ya. Ayat 150. Qul bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Kemudian bagian ketiga sepakat untuk tulis terpisah. Berarti selain tempat disebutkan tadi. Contohnya di surah apa nih? Ali Imran ayat 187. Fabi'sa ma yashtarun. Kemudian poin ke-15. In dan ma. Lada ra'din. Di surah Ar-Ra'd. In dan ma. Ini terbagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama sepakat untuk ditulis apa nih? Terpisah. Di surah mana? Ar-Ra'd. Disebutkan tadi Ar-Ra'd. Ayat berapa? 40. Wa inna ma nuriyannaka ba'dhal ladzina 'iduhum. Bagian kedua sepakat ditulis bersambung, arti selain tempat di surah Ar-Ra'd. Contohnya Al-Anfal. Fa imma tathqafannahum fil harb. Kemudian poin 16. Wa fi ma. Kata fi dan ma qutti'a pisahkan. Fi syu'ara pada surah Syu'ara. Wal khulfu. Dan terdapat perbedaan di 10 tempat. Tanzilu ma'a 2 di surah Az-Zumar. Yabalu ma'a kata yabalu ada 2. Uhi nomor 5 kata uhi. Nomor 6 afaltum. Nomor 7 ijtihad. Kemudian di surah Ar-Rum nomor 8. Kemudian fa'alna saniyan. Fa'alna yang terdapat di surah Al-Baqarah surah kedua. Waqa'at nomor 10 di surah Al-Waqi'ah. Sekarang kita jelaskan bagian 16. Wa fi dan ma'a. Ketika fi bergandengan dengan huruf ma. Apa tadi ada berapa poinnya? Yang pertama al-qat'u bila khilafin. Ada al-qat'u, apa artinya al-qat'u? Itu terpisah. Di 11
Di sini ada beberapa tempat yang kita sebutkan tadi. Apa itu? Yang pertama, fi ma fa'alna. Al-Baqarah ayat 240. Maka disebutkan di sini fa'alna tsaniyan. Kata fa'alna yang terdapat pada surah kedua, itu surah Al-Baqarah. Kemudian nomor kedua dan ketiga, fi ma atakum. Al-Maidah dan Al-Maidah ayat 48, ayat 6, 165. Yang tempat keempat, fi ma uhi. Al-An'am ayat 145. Kemudian yang kelima, fi masyahat. Al-Anbiya 102. Kemudian yang keenam, fi ma afadtum. An-Nur ayat 14. Kemudian yang ketujuh, fi ma hahuna aminin. Asy-Syu'ara ayat 146. Kemudian yang kedelapan, fi ma razaqnakum. Surah Rum ayat 28. Kemudian yang ke-9, fi ma hum fihi yakhtalifun. Kemudian yang ke-10, fi ma kanu fihi yakhtalifun. Kemudian berikutnya surah Al-Waqiah, fi waqa'at, disebutkan tadi itu waqa'at ya. Nah, yang ke-10. Waqa'at. Apa itu? Fi ma la ta'lamun. Kemudian bagian kedua terjadi apa? Ditulis bersambung selain tempat disebutkan tadi. Seperti surah Al-Anfal ayat 68. Lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Kemudian poin keberapa nih? 17. Wa mali hada walladina haula. Di sini lam jar itu bersambung dengan majrurnya. Ketika berada di mana ini? Kata hada, kata alladina, dan kata haula. Ada berapa nih? Sini 3 ya? Ada 3 kata. Tapi pengamalannya bisa melebihi. Yang pertama, ini ada 2 bagian ya. Bagian pertama sepakat. Untuk itu terpisah. Fama li haula'il qaum. Berarti di sini fama li haula'i. Ini sebenarnya jangan tika harta mal. Karena ini lam jar atau huruf jar, majrurnya ini cuma tidak ditulis fama lihaulai. Jadi lam jarnya itu terpisah. Bagian tulisannya dalam Rasam Utsmani. Tidak seperti ini. Baik. Kemudian mali hadzal kitab, surah Al-Kahfi ayat 49. Kemudian surah Al-Furqan, mali hadzal rasul. Kemudian surah Al-Ma'arij ayat 36. Famalil ladzina kafaru. Kemudian hukum yang harus kita ketahui bahwa apabila kita dalam kondisi terpaksa atau dalam kondisi menguji murid, maka boleh berhenti di sini. Tapi kalau itu bersambung, tidak boleh berhenti di lam jarnya. Beda kalau ditulis apa? Berpisah. Boleh kita berhenti dalam lam jarnya famal. Cuma nggak boleh langsung haula.
ulang lagi. Dalam kondisi terpaksa atau dalam kondisi kita menguji. Bagaimana caranya, misalnya saya tanya Fauzan, bagaimana cara berhenti di sini? Kan ini ada lanjir di sini. Oh, dia kan bisa nahwu nih. Maka dikatakan, oh, ini boleh berhenti dipisah dengan lanjirnya. Sampai mana tadi? Poin nomor berapa? Famalia. Bagian yang kedua, sepakat untuk disambung. Malakum kaifa tahkumun. Selain tempat yang disebutkan tadi ya. Kemudian 18, poin yang ke-18 disebutkan dalam bait ini, walata dan hina. Kata lata dan hina. Qata'uhunna uwila. Ditulis terpisah. Baik, ada perbedaan di kata itu. Walata hina manas. Dan ini hanya satu tempat di Al-Quran, surah Shad ayat 3. Sebagian mushaf ditulis bersambung antara lata hina, walata hina. Sebagian ditulis terpisah, walat, kemudian hina. Jadi ada sebagian mushaf walata hina, ada walata kemudian dipisah, hina. Maka kita hanya mengikuti di sini sama dengan tadi poinnya. Kalau nafas kita misalnya kita mendapatkan mushaf kita ditulis terpisah antara kata lata dan hina, maka kalau kehabisan nafas boleh berhenti di mana? Kata lat, walat. Tapi kalau mushaf yang kita baca bersambung antara kata lata dan hina, maka kita tidak boleh berhenti memisahkan kata itu. Langsung walatahin. Baik. Kita masuk poin ke-19. Wasil. Dan sambunglah fa'aina dan ma. Kata aina dan ma. Binahlin. Di surah An-Nahl. Wakhtulif. Dan ada perbedaan. Apakah disuruh bersambung atau terpisah. Fi syu'ara. Di surah Syu'ara. Al-Ahzab. Di surah Al-Ahzab. An-Nisa. Kemudian surah An-Nisa. Urif. Diketahui. Arti ini poin ke-19. Kata aina dan ma, maka ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama sepakat untuk ditulis bersambung. Tadi disebutkan di surah Al-Baqarah ya. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Surah An-Nahl ayat, kemudian surah An-Nahl ayat 76. Ainama yuwajjihhu la ya'ti bi khair. Kemudian terdapat perbedaan di surah mana tadi disebutkan? An-Nisa, Asy-Syu'ara. Apalagi Al-Ahzab. An-Nisa ayat 78. Ainama takunu. Kemudian surah Asy-Syu'ara ayat 92. Ainama kuntum. Kemudian surah Al-Ahzab. Ainama suqifu. Kemudian Al-Ahzab, apa lagi? Asy-Syu'ara. Terdapat juga surah Asy-Syu'ara. Kemudian apa lagi? Apa tadi ada perbedaannya? Akan tetapi di surah apa nih? Asy-Syu'ara sudah saya baca tadi kan? Baik. Pada pengamalannya sekarang itu ditulis bersambung pada An-Nisa dan Al-Ahzab. Dan ditulis berpisah pada surah Asy-Syu'ara. Kemudian bagian ketiga sepakat untuk ditulis terpisah. Itu surah Al-Baqarah 148. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a.
Kemudian poin ke-20 kai dan la. Disebutkan di sini kaila bihajjin yang terlihat surah Al-Hajj. Kemudian kata tahzanu. Kemudian kata ta'sau ala. Wathani ahzab dan di surah Al-Ahzab. Berarti di sini poin keberapa? 20. Terbagi menjadi 2. Yang pertama sepakat untuk apa nih? Dipisah. Di surah ada 3 tempat ini. Al-Ahzab 37, likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Kemudian Al-Hasyr ayat 7, kai la yakuna dulah. Kemudian An-Nahl ayat 70, likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Bagian kedua sepakat untuk apa nih? Disambung. Dan ini terdapat di tempat berikut. Yang pertama, surah Ali Imran ayat 153. Likai la tahzanu ala ma fatakum. Yang kedua, likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, surah Hajj. Yang ketiga, likai la yakuna 'alal mu'minina haraj, Al-Ahzab 50. Tempat keempat, likai la ta'sau 'ala ma fatakum, surah Hadid ayat 23. Baik. Kemudian poin ke-21, wa'alam annaha wa ya wa al. Kemudian kaluhum wa ma yali la tanfasil. Jadi kata ha tambih, ya nida, dan al di sini sunnah lam syamsi atau qamariyah. Kemudian kata kaluhum atau wazanu hum tidak berpisah dengan dhamir setelahnya. Wa ma yali artinya dan kata dan apa yang terdapat pada setelahnya kata setelah la tanfasili tidak terpisah. Contohnya apa ini? Poin nomor berapa tadi? Di anlan naj'ala. Kata allan, an dan lan. An dan lan. Poin 21. Itu ada 3 bagian. Yang pertama, bagian pertama sepakat untuk disambung pada 2 tempat. Tempat pertama surah Al-Kahfi ayat 48. Allan naj'ala lakum mau'ida. Yang kedua surah Al-Qiyamah ayat 3. Allan najma'a 'idhamah. Bagian yang kedua ada perbedaan di antara mushaf yang ditulis di zamannya Sayyidina Utsman. Itu surah Al-Muzammil ayat 20. Alima alla tuhsuh. Akan tetapi pada pengamalannya cetakan sekarang ditulis al-qat'u. Apa artinya qat'u? Bisa. Kemudian apa lagi? Bagian ketiga. Sepakat untuk apa nih? Tulis terpisah. Berarti selain yang disebutkan tadi. Contohnya surah Al-Fath ayat 12. Allan yanqalibar rasul. Baik, sekarang kita masuk pada poin 22 ya. 22. Wa'alam, ketahuilah, jadi kata an dan lan ketika bersama dengan naj'ala dan najma, ya. Kemudian wa'alam, ketahuilah, ha wa ya wa al, kemudian kaluhum, kaluhumu wa ma yali ila tanfasili. Kalau jazari sekarang sili. Kalau di jazari ya, sambungkanlah. Dikata ha dhamir, ini poin ke-22. Ha dhamir seperti ha antum hadihi.
Ha antum. Ini ha dhamir. Ini kata antum. Maaf, ha tambih. Fatahallahu alaik. Ha tambih. Kalau di sini ha apa ini? Ha tambih. Ha ulai. Ha apa ini? Ha tambih. Baik. Ha ini nggak boleh dipisah dengan kata setelahnya la tanfasili. Kemudian apa lagi setelah itu? Ya nida. Ya nida. Ya ayyuha. Jadi jangan ditulis ya ayyuha. Ditulis begini. Ya ayyuha, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ayyuhar rasul, ya Adam. Dan ini mat apa ini? Mat jais, walaupun ditulis bersambung. Ya. Sama di sini haula. Di sini mat apa di haula ini? Ha kata Hamzah di sini mat jais, walaupun ditulis bersambung ya. Ulai baru wajib. Baik. Kemudian berikutnya al. Nah ini sudah asyamsu wal qamaru. Asyams lam apa? Al qamaru. Qamar disebutkan sendiri namanya. Baik. Apalagi kemudian kata kaluhum, surah Al-Mutaffifin ayat 3. Harus bersambung ya. Kemudian wazanuhum juga harus itu bersambung. Baik. Di bait ini enggak ditulis kata wazanuhum karena kaluhum dan wazanuhum itu satu ayat. Kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sekarang poin 23. Wasil ni'ma. Ini kata ni'ma. Ni'ma dan ma. Itu asalnya ni'ma dan ma. Ni'ma. Ini ada beberapa kata yang disuruh kita sambung tulisannya. Ni'ma dan ma. Kemudian min dan ma menjadi mimma. Kemudian an dan ma menjadi amma. Kemudian an dan ma menjadi amma. Amma la yusyrikun. Ishtamalat. Kemudian berikutnya mahma. Kemudian ya bana umma. Kemudian rubbama, rubba dan ma. Kemudian yauma'id itu 7. Kemudian mimman. Yauma'id 8 ya. Mimman 9. Wa illa 10. Kemudian wai ka'anna ada 2. Berarti itu 11. Hina idin 12. Baik, kita jelaskan ya perinci. Yang pertama kata apa nih? Ni'mah dan ma. 2 tempat. Fani'immahi surah Al-Baqarah ayat 271. Kemudian innallaha ni'imma ya'idhukum bih. Surah Nisa ayat 58. Kemudian min dan ma yang berdampingan. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Surah Tariq ayat 5. An dan ma. Amma yatasaalun. Am dan ma. Ammashtamalat alaih. Maka disebutkan di sini di baitnya ada kata ishtamalat ya. Ada enggak? Ada ishtamalat. Kemudian terdapat juga di kata
amma da kuntum ta'malun. An-Naml 84. Kemudian amma yusyrikun. An-Naml ayat 59. Kemudian kata ma. Surah Al-A'raf ayat 132. Wa qalu ma ta'tina bihi min ayah. Kemudian ya bana ummah. Ini ya nida. Qala ya bana umma la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Surah Thaha ayat 94. Ini asalnya ya, kemudian ibna, kemudian kata umma. Asalnya 3 kata digabung jadi satu, ya bana umma. Kemudian 7 kata rupa dan ma. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Surah Al-Hijr ayat 2. Kemudian yauma id dan id. Wujuhu yawma idin nadhirah. Surah apa nih? Al-Qiyamah ayat 22. Kemudian min dan man. Wa man awlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuh. Dia kata mimman. Surah apa nih? Al-Baqarah ayat 114. Kemudian in bersama la. In syartiyah. Bergabung dengan la nafiyah. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ard. Kemudian kata wai dan ka'anna. Wai ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi. Surah Qasas ayat 82. Kemudian yang sama dengan itu wai dan ka'annah. Apa itu contohnya? Surah Al-Qasas ayat 82. Wai ka'annahu la yuflihul kafirun. Kemudian hina dan id. Surah Al-Waqi ayat 84. Wa antum hina idin tanzurun. Baik, selesai pembahasan kita hampir 1 jam. Masya Allah. Ada pertanyaan?